Selamat pagi saudaraku, Shalom. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tetap memiliki kedekatan dengan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama. Zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia, anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu dia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saudaraku, ibadah minggu kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Dan marilah kita bersama-sama saat ini mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami yang sungguh baik, pada saat ini ya Bapa, kami tertunduk malu karena kami hendak mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan. Ampuni kami ya Tuhan,
Kami berdosa karena kami mudah sekali untuk tergoda, di mana kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami harusnya mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Masalah-masalah yang sering kali muncul di dalam kehidupan kami pun sering kali membuat kami menjadi pesimis. Tidak jarang kami malah menyalahkan Tuhan. Kami pesimis akan penyertaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di mana juga di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini membuat kami tidak mudah untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah keadaan saat ini. Ya Bapa, ampunilah kami. Ketika kami juga masih terlalu sering mengandalkan diri kami sendiri. Pulihkanlah kami agar kami juga dapat terus dimampukan untuk berproses menjadi lebih baik lagi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Biarlah kiranya pada saat ini, hari ini kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kita. Umat Tuhan yang terkasih, marilah saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian NKB 102, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap diganti terang petang, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar,
mencari manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus, soratnya terdengar, menghibur tibalah, menghibur tibalah, menghibur tibalah. Oh Allah yang kudus, berlimpahlah terus, sebarkan warnanya kepada manusia, menghibur tibalah. Umat dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap kami boleh disapa oleh sabda Tuhan, sehingga membuat kami menjadi sadar, menjadi semakin siap untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bahan bacaan Injil kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama, Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai 39. Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39, namun nanti kita akan lebih fokus kepada ayat 29 sampai 31 saja nanti di dalam khotbah. Tetapi saat ini kita akan baca dari ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusulnya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada minggu hari ini. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang bukan hanya sekedar membaca atau mendengarkan, tetapi dengan penuh sukacita siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Beritakanlah kabar baik. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar setiap kita? Sudah lama kita tidak berjumpa, beberapa minggu saya tidak melayani ibadah. Tetapi saya berharap setiap kita semua dalam keadaan yang baik. Gitu ya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini berbicara tentang beritakanlah kabar baik. Nah, kita coba untuk memikirkan dulu gitu ya, mengingat-ingat apakah kita pernah mendengar kabar baik
Dan apakah kita juga pernah mendengar kabar buruk? Coba kita pikirkan. Seminggu terakhir ini pernah nggak kita mendengar kabar baik dan pernahkah kita mendengar kabar buruk? Apa rasanya? Lebih enak yang mana? Lebih enak mendengar kabar baik atau lebih enak mendengar kabar buruk? Kalau kita ditanya, kita lebih enak yang mana nih? Mendengar kabar baik atau mendengar kabar buruk? Ya pasti kita akan memilih ya kalau bisa mendengar kabar baik lah. Jangan mendengar kabar buruk. Nah, mengapa? Karena memang rasanya kalau mendengar kabar buruk itu nggak enak. Kalau mendengar kabar baik, wah semua orang senang gitu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kabar baik akan ada kelegaan. Wah, lega. Tapi kalau kita mendengar kabar buruk akan ada kecemasan, ketakutan dan lemes rasanya gitu ya. 3 minggu yang lalu, kurang lebih ya mungkin hampir sebulan yang lalu, saya dihubungi dengan oleh keluarga yang ada di rumah, yang ada di Jakarta ya, di Tangerang. Dihubungi, pertama cici saya menghubungi, memberitahu bahwa kok aku ngerasa begini gitu ya. Pas dihubungi, saya berharap saya mendapatkan kabar baik gitu ya. Tapi ternyata yang saya dapat kabar kurang baik atau kabar buruk. Kenapa? Karena cici saya mengeluh. Ini kok aku ngerasa badan gak enak, mulai flu, mulai indra perasa mulai hilang, indra penciuman mulai hilang. Mendapat kabar buruk itu rasanya lemes sekali. Akhirnya ya omong coba periksa lah, tes ini dan itu. Sambil menunggu tesnya pagi, kalau tes swab antigen keluarnya siang, keluarnya cepat lah, setengah jam 1 jam. Habis tes cici saya pulang bersama suaminya pulang, tunggu hasil swabnya. Pas sambil nunggu itu sambil punya harap-harap cemas. Kemudian balik lagi untuk ngambil, kemudian saya dihubungi lagi. Nah, saya dihubungi, saya berharap mendapatkan kabar baik. Berharap itu negatif gitu ya. Tapi ternyata positif. Membuat makin kacau lagi gitu ya. Membuat makin takut, makin lemes, makin bingung apa yang harus dilakukan. Ditambah lagi cici saya tambah kasih kabar bahwa orang di rumah nggak cuman iya yang kurang enak badan. Ada mami di sana, ada adik di sana, ada anaknya cici saya di sana yang merasakan kurang enak badan. Dan ternyata di tes hasilnya bukan hanya sekedar swab antigen, kemudian swab PCR dan hasilnya positif. Mendapatkan berita yang buruk itu nggak enak. Rasanya lemes, bingung mau ngapa-ngapain gitu ya. Udah ada rasa takut juga, takut kenapa, takut keadaan lebih buruk lagi. Mendapatkan kabar buruk itu nggak enak. Beda ketika minggu yang lalu. Minggu yang lalu ketika cici saya dan yang lainnya yang awalnya positif udah nggak ada gejala-gejala. Kemudian tes ya. Tes swab PCR, kemudian kita menunggu hasilnya. Menunggu hasilnya juga harap-harap cemas. Dan kemudian mendapatkan kabar bahwa hasilnya semua negatif, puji Tuhan. Di situ mendapatkan kabar baik, rasanya lega. Di mana 3 minggu yang lalu mendapatkan kabar buruk, langsung down, lemas. Tapi minggu yang lalu dapat kabar negatif semua, lega rasanya. Ya ternyata, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapatkan kabar buruk itu akan berpengaruh banyak terhadap diri kita. Begitu juga ketika kita mendapatkan kabar baik. Ketika kita mendapatkan kabar buruk, kita mau ngerjain apa-apa jadi males. Tapi ketika kita mendapatkan kabar baik, kita mau melakukan sesuatu jadi lebih semangat. Gitu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mau kita bersama-sama renungkan. Beritakanlah kabar baik. Oleh sebab itu yang harus kita beritakan kabar baik, bukan kabar buruk. Namun yang ternyata yang terjadi di dalam kehidupan kita lebih sering mana? Kita lebih sering mendengar kabar baik atau lebih sering mendengar kabar buruk? Kita lebih sering memberitakan kabar baik atau lebih sering memberitakan kabar buruk? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau kita lebih sering memberitakan kabar baik, pasti akan banyak orang yang lebih semangat menjalani hidup. Tetapi kalau kita lebih sering memberitakan kabar buruk, akan lebih lemas orang-orang untuk menjalani kehidupannya. Mengapa memberitakan kabar baik itu kok lebih tidak mudah dibandingkan memberitakan kabar buruk? Kita kalau mau memberitakan kabar buruk itu mudah banget gitu ya. Misalkan di tengah keadaan saat ini mau memberitakan kabar buruk, apalagi hari ini ya, di mana Sabtu Minggu pemerintah khususnya pemerintah daerah ya
Kita yang ada di Banyumas diharapkan untuk di rumah saja, jateng di rumah saja. Ya. Wah, kalau kita mau memberitakan kabar buruk bisa gampang, cepat, mudah. Wah, ini sengaja nih, apalagi kita orang Kristen. Wah, ini sengaja nih kita disuruh di rumah aja nih biar orang Kristen gak ada yang beribadah, ibadahnya dipersulit dan lain-lain. Wah, bisa aja. Ya. Kalau kita memberitakan kabar buruk lebih mudah. Ya. Tetapi bukan itu yang harus kita beritakan. Yang harus kita beritakan adalah kabar baik. Mengapa kita Sabtu Minggu harus di rumah? Ya, karena ternyata sesuai data ternyata ketika weekend, setelah selesai weekend itu kasus COVID meningkat. Oleh sebab itu mau dicoba dulu dilihat apakah memang ini muncul karena weekend. Gitu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama dari kisah yang kita baca di dalam Alkitab hari ini, yaitu kisah yang bagian pertama khususnya, yaitu tentang ibu mertua Petrus yang sakit. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-31, setelah sakit disembuhkan sama Tuhan, ketika disembuhkan kemudian ia melayani, memberitakan kabar baik. Nah, ini kita mau belajar dari kisah ini. Ya, kalau kita lihat kisah ini kayaknya biasa aja ya, ibu mertuanya Petrus sakit demam, dikatakan sakitnya demam. Mungkin kita baca saat ini biasa, tapi kalau keadaan pada saat itu tuh sakit demam bukan sakit yang biasa, ya. Mungkin kalau saat ini takutnya kan, kalau saat ini takutnya corona gitu ya, demam naik turun takutnya corona. Kok zaman dulu bukan sekedar corona, lebih parah lagi. Zaman dulu tuh kalau sakit demam secara fisik udah lemes, tapi secara mental batin itu juga tertekan. Kenapa? Karena orang-orang menganggap orang yang sakit demam ini kutukan dari Tuhan. Oh, kamu nih sakit demam berarti kamu dikutuk ya sama Tuhan ya. Habis buat dosa ya, bayangin. Ibu mertua Petrus sakit demam, mungkin orang-orang berpikiran ini pengikut Yesus kok ibu mertuanya dikutuk. Apa jangan-jangan Petrusnya juga ikut-ikutan nih gitu ya. Apa jangan-jangan gara-gara Petrus ngikut Yesus nih, jadi ibu mertuanya kena kutukan gitu ya, macam-macam. Akan banyak sekali pemikiran yang seperti itu. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang membuat kita dapat memberitakan kabar baik? Kita belajar dari kisah ini. Apa sih yang bisa membuat kita memberitakan kabar baik? Lebih mudah memberitakan kabar baik. Yang pertama yang bisa kita pelajari, yaitu tentang bagaimana gambaran kita tentang Tuhan. Seperti apa sih gambaran kita tentang Tuhan? Kalau gambaran kita tentang Tuhan itu sebagai Tuhan yang sering menghukum, sebagai penghukum, itu akan membuat kita sulit memberitakan kabar baik. Tapi kalau kita memiliki gambaran Tuhan sebagai pengasih, itu akan lebih mudah bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Coba bayangin kalau kita melihat Tuhan itu pengasih, setiap hari kita dikasihi, kita dikasih berkat. Walaupun mungkin berkatnya gak berlebihan, pas buat kita jalani hari itu, tapi kita bisa melihat sebagai Tuhan Maha Pengasih, kita akan lebih mudah memberitakan kabar baik. Dibandingkan kita melihat sebagai Tuhan yang penghukum, yang mudah menghukum, itu kita akan sulit untuk memberitakan kabar baik. Begitu juga dengan kisah ini. Kita lihat bagaimana kisah ini ketika keluarga Petrus melihat Yesus sebagai pengasih, bukan penghukum. Oleh sebab itu ketika ada yang sakit, mereka ngomong kepada Yesus. Dan ketika ngomong kepada Yesus, dan disitulah Yesus datang. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus sebagai pengasih. Ini ada yang sakit, ngomong sama Yesus, nanti Yesus akan memberikan kesembuhan. Beda sama kalau mereka melihatnya Yesus sebagai penghukum. Wah, gak mau ngomong sama Yesus. Kalau Yesus sebagai penghukum, aku gak mau ngomong sama Yesus. Kalau aku ngomong nanti malah dimarahin. Tuh kan benar, berarti ibu mertua kamu berdosa. Sehingga dikutuk oleh Tuhan jadi sakit demam. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga gambaran inilah yang terpenting di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita berbicara tentang mengabarkan kabar baik, kita harus lihat dulu kita memandang Yesus Tuhan Allah kita itu seperti apa. Apakah kita memandang sebagai ya Allah pengasih atau Allah penghukum? Kalau penghukum kita nggak akan bisa memberitakan kabar baik. Yang kita bisa beritakan adalah ketakutan. Wih, jangan berbuat dosa, berbuat dosa neraka. Itu kan malah menakutkan, bukannya memberitakan kabar baik. Berbeda kalau kita melihat Allah sebagai pengasih, kita akan melihatnya, kita akan memberitakannya bahwa ketika melihat orang berdosa, kita akan memberitakannya, ayo bertobat. Tuhan itu akan mengampuni kamu. Kan beda rasanya sama ngomong sama orang yang berdosa, tobat, masuk neraka. Beda rasanya. Ya.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini bagian pertama yang penting. Bagaimana cara pandang kita, gambaran kita melihat Tuhan Allah kita selama ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika saat ini keadaan di tengah pandemi saat ini, ada orang yang terkena atau positif corona, tidak jarang banyak orang yang menjauhi, gitu ya. Wah, takut ah. Wah, takut berarti nanti takut tertular. Wah, atau seringkali memandang rendah, memandang miring orang yang terkena positif corona. Oh, berarti dia nggak taat ini nggak ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah tugas kita di tengah keadaan saat ini. Bukan memberitakan kabar buruk, tapi memberitakan kabar baik. Ketika ada orang yang sedang bergumul terhadap sakit penyakitnya, apalagi sedang terinfeksi virus corona, bukan bagian kita untuk menyudutkan, untuk menakut-nakuti, tetapi bagian kita untuk menyemangati. Nah, saya belajar dari pengalaman keluarga saya kemarin. Saya belajar ketika hasil sudah keluar banyak yang positif. Dari 8 keluarga saya yang ada di Jakarta, 6 positif, 2 yang negatif. Dari situ saya belajar. Saya mencoba untuk terus belajar. Ada rasa kebingungan di sana, ada rasa mau marah, mau nanya ini siapa nih yang sampai bawa gitu ya. Sampai menularkan jadi ada klaster keluarga. Siapa yang membawa? Bisa aja di situ saya memberitakan kabar buruk, saya marah-marah. Ini siapa yang bawa nih, siapa yang ini sama itu. Tapi ketika ada emosi itu, ada pikiran untuk emosi itu naik, saya mencoba untuk meredam. Dan saya coba berpikir ulang. Kalau saya marah-marah memberitakan kabar buruk, nggak menyelesaikan masalah. Yang positif ya tetap positif, malah menjadi semakin sulit untuk sembuh. Oleh sebab itu saya belajar untuk udah nggak usah tanya. Jadi selama saya dari sini, kemudian ketika saya ke Jakarta, di sana sampai sekarang saya nggak pernah nanya siapa yang terkena terlebih dahulu. Siapa yang salah yang membawa virus ini, enggak. Tapi saya mencoba untuk hadir, terus mengarahkan, menemani, sehingga yang terkena juga bisa semakin cepat pemulihannya, yang tidak terkena juga tidak drop, karena mikirin terus enggak, tetapi juga tetap semangat menjalani hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari hal ini. Dari kisah ini, dari kisah ibu mertua Petrus ini. Mari kita melihat, memandang Tuhan Allah itu sebagai pengasih, bukan penghukum. Ya, sehingga yang kita beritakan adalah kabar baik. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Yang pertama tadi gambaran kita tentang Allah, yang kedua gambaran kita tentang sesama. Kita melihat sesama kita ini sebagai apa? Apakah mereka sebagai kolega kita, teman seperjalanan kehidupan kita, atau kita memandang mereka sebagai saingan kita? Kalau kita melihat mereka sebagai saingan kita, akan sulit bagi kita memberitakan kabar baik. Berbeda kalau kita memandang mereka sebagai kolega, teman seperjalanan kehidupan ini, kita akan mudah memberitakan kabar baik. Itu juga yang ada di dalam kisah ini. Sehingga ketika ibu mertua Petrus sembuh, ia tidak melihat orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai saingan, tetapi sebagai kolega. Sehingga ia mau melayani, memberitakan kabar baik itu kepada mereka semua. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sampai saat ini? Apakah kita melihat orang sesama kita ini saingan, sebagai pesaing-pesaing kita? Kalau kita melihat mereka sebagai pesaing, namanya orang saingan gitu ya. Orang saingan kan maunya ya diri kita yang menang, orang lain yang kalah. Kalau kita lihatnya dalam konsep pemikiran seperti ini, kita yang menang, orang lain yang salah, kita nggak akan mau memberitakan kabar baik sama orang-orang ini. Kita berharap orang-orang ini jatuh, kalah gitu ya. Kita maunya hanya kita yang menang. Tetapi di dalam iman kita diajarkan, marilah kita melihat sesama kita ini kolega. Kolega itu teman seperjalanan. Kita menjalani hidup ini gak sendirian. Bersama istri, bersama anak, bersama tetangga, bersama keluarga kita yang lain. Kita pandang mereka sebagai kolega. Sehingga kita mau memberitakan kabar baik. Sehingga kalau ada yang lemes, kita kasih kabar baik supaya semakin semangat. Bukannya semakin jatuh. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar bersama-sama. Kita beritakan kabar baik. Mudah atau sulit tergantung sudut pandang kita. Kalau kita melihat gambaran Allah sebagai Allah pengasih, mudah kita memberitakan kabar baik. Kalau kita melihat sesama kita sebagai kolega, kita mudah kita memberitakan kabar baik. Kalau kita masih sulit memberitakan kabar baik, jangan-jangan kita masih melihat Allah sebagai gambaran Allah yang mudah menghukum, dan kita melihat sesama kita sebagai saingan kita, sehingga kita tidak mau berbagi kebaikan kepada mereka.
Lakukanlah yang terbaik. Masih banyak orang yang membutuhkan kabar baik dari kita. Beritakanlah terus kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar sukacita yang Tuhan sudah beritakan kepada kita, kita salurkan kepada sesama kita. Apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita salurkan. Jangan kita pendam untuk diri kita sendiri. Beritakan kabar baik. Berkat sekecil apapun itu yang Tuhan berikan, ceritakan kepada orang sebagai semangat bagi orang lain. Selamat untuk merenungkan firman Tuhan ini. Selamat untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat untuk memberitakan kabar baik kepada sesama. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk beribadah. Sekali lagi walaupun belum beribadah di gereja ya Bapa, secara bersama-sama. Tetapi kami bersyukur kami masih bisa menikmati kasih Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Banyak hal yang Engkau kerjakan, banyak hal yang Engkau telah sediakan bagi kami untuk kami lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa, menaikkan doa kami untuk pergumulan hidup setiap kami. Baik kami yang sedang bergumul terhadap kesehatan kami, keluarga kami, perekonomian kami, studi dan kerja kami dan lain-lain. Biarlah kiranya ya Bapa di dalam setiap pergumulan kehidupan kami pun tidak melihatnya sebagai sebuah penghambat, melainkan sebagai sebuah pengingat bagi kami akan cinta kasih dan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Sehingga ketika kami sedang mengalami pergumulan hidup, kami bukan hanya sekedar meminta pertolongan Tuhan, tetapi kami juga siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Kami juga hendak menaikkan doa kami bagi keadaan bangsa dan negara kami saat ini, di mana penyebaran pandemi virus corona saat ini masih belum terkendali dengan baik. Sehingga masih banyak yang harus kami lakukan. Ingatkan kami ya Tuhan, sadarkan kami agar kami sebagai masyarakat kami ikut serta mengambil bagian yang terbaik, yaitu melakukan setiap protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami dengan kesungguhan hati mau menjaga kesehatan kami dengan juga menjaga kesehatan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong sertai juga untuk setiap pergumulan bangsa dan negara serta gereja kami. Biarlah kiranya kami juga boleh tetap menjadi cahaya, lilin di tengah-tengah kegelapan, cahaya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menaikkan doa kami ini, seluruh pokok doa kami ini, kami alaskan dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan kepada gereja. Dan sebagai nats akan saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 17 yang berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada hari ini. Terlebih Tuhan, kami juga boleh memberikan sedikit berkat yang sudah kami peroleh. Biarlah persembahan, biarlah berkat yang kami berikan untuk persembahan kepada gereja dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah para majelis bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada waktu saat ini, tetapi kita akan lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, dilayanilah
bisa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenarannya Sang Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidupku sadar kasih-Nya nyatalah. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menjaga engkau menghadapi pergumulanmu. Dia menemani engkau di masa-masa sulitmu. Dia merengkuh engkau di dalam kehangatan dan senantiasa memperlengkapi engkau dengan pengharapan sampai saatnya kita bertemu kembali. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kini dan sampai selama-lamanya. Amin.